Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar yaitu penugasan portofolio. Pada kesempatan kali ini penugasan portofolio kita akan memanfaatkan Google Slide, Classroom, dan Google Meet. Baik, Bapak Ibu sekalian, prinsip dari portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya anak-anak peserta didik kita, yang mana instrumen penilaian portofolio ini difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa yang produktif tentunya. Biasanya portofolio itu kumpulan-kumpulan dari makalah, kumpulan dari folder-folder, kumpulan dari gambar-gambar, dan lain sebagainya. Ini seringkali tugas portofolio itu numpuk di meja kerja kita, begitu ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memigrasikan, begitu ya, dari portofolio yang berbasis kertas yang numpuk di meja kerja itu migrasi ke yang berbasis file soft, begitu ya, file soft yang kemudian bisa masuk di server kita atau di dokumen kita yang tidak harus menumpuk-numpuk kertas seperti itu. Apalagi Google Slide ini kan berbasis cloud, jadi tidak perlu menyimpan data yang sifatnya paper based seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini bagannya. Portofolio adalah penilaian keterampilan, merupakan rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Baik, untuk membuat portofolio itu merupakan hasil proyek penyelidikan atau praktek siswa, ya, deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, penyelesaian soal-soal terbuka, kemudian hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, laporan kerja kelompok, hasil kerja siswa dengan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer, fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan, serta hasil karya dalam suatu mata pelajaran. Nah, unsur yang harus ada di dalam portofolio itu yang pertama harus ada halaman judul. Yang kedua, biodata siswa. KIKD-nya kita munculkan, ya, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya supaya peserta didik kita itu tahu dan bisa nanti membuat portofolio menyesuaikan. Tujuan pembelajaran juga harus kita sampaikan dalam portofolio. Kemudian hasil karya siswa, boleh bentuknya foto, video, maupun audio. Baik Bapak Ibu, untuk membuat portofolio dengan Google Slide dan Classroom silakan disiapkan, tentu pakai laptop atau pakai HP atau pakai gawai juga boleh. Diusahakan memiliki browser Google Chrome, ya syukur-syukur kalau sudah punya Google Suite. Kemudian disiapkan juga tugas portofolionya sesuai dengan KD yang sedang diajarkan oleh Bapak Ibu atau KD yang memuat tugas portofolio. Kemudian yang ketiga, WiFi atau paket data, gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai penugasan Google Slide, portofolio dengan Google Slide, silakan login dulu ke Gmail masing-masing. Bagi yang punya Google Suite, silahkan masuk ke email masing-masing, kemudian ke add another account,
kemudian masukkan akun dari admin Anda, admin Google Suite, akun Google Suite, kemudian verifikasi, kemudian pilih 9 titik dan masuk ke Drive. Setelah itu baru masuk ke Drive bersama ya. Karena Google Suite itu kita bisa berkolaborasi data, maka bekerjanya Bapak Ibu sekalian itu dari Drive bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang portofolio analisa tugas analisis data atau kelas 5 pelajaran bahasa Indonesia ya. Maka silakan dibuat folder kelas 5, bisa kelas 5A, kelas 5B tergantung wali kelasnya atau tempat pengajarnya, dan dibuatkan folder-folder lagi di dalam folder besar tersebut ya, dilengkapi folder-foldernya. Terkhusus pada hari ini adalah portofolio, paling enggak folder portofolio itu ada. Kemudian selanjutnya kita akan membuat presentasi kosong. Silakan tambah Google Slide, kemudian presentasi kosong ya. Nah, ini adalah penampakan dari Google Slide ya. Sebenarnya mirip dengan PowerPoint, cuman ini berbasis cloud, online gitu, daring, jadi bisa dibagikan dan bisa diedit oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, ini adalah tema. Silakan dipilih tema ini untuk mempercantik, untuk memperindah slide-slide yang ingin kita jadikan template. Oke. Yang pertama yang harus ada dalam portofolio itu adalah template halaman cover ya. Kita buatin template halaman cover ya, diawali dengan judul besarnya yaitu analisa data, kemudian berikan logo ya, logo sekolah masing-masing, kemudian berikan identitasnya kita berikan secara umum yaitu tulis namamu. Nah, supaya nanti anak-anak di sini mereplace tulis namamu itu dengan nama mereka masing-masing. Selanjutnya adalah ini identitas, dimulai dari nama lengkap, kelas, alamat, WA, IG, FB, seperti itu ya. Yang halaman ketiga itu sampaikanlah pada anak-anak tentang standar kompetensi dasar, indikator, begitu ya. Indikatornya pada portofolio analisa data ini adalah siswa dapat mengumpulkan data, yang kedua siswa dapat membaca data. Baik Bapak Ibu, kemudian berikutnya kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran untuk portofolio kali ini adalah dengan analisa data melalui portofolio yang memanfaatkan Google Slide ini, siswa dapat memahami cara mengumpulkan dan membaca data. Kemudian pada slide berikutnya, nah ini adalah template untuk pengumpulan data. Baik. Untuk pengumpulan data ini saya berpikir bahwa saat ini kan yang lagi tren itu peristiwa atau COVID-19 gitu ya. Maka di situ banyak sekali data-datanya begitu. Bahkan tiap hari selalu diupdate, tiap hari selalu diperbarui. Nah, kita arahkan anak-anak untuk menuju ke link http covid19.go.id ya. Nanti supaya tidak sama antara anak satu dengan yang lain, maka bedakanlah dengan tanggal ya, tanggal
jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia, khusus Indonesia aja dulu, sesuai dengan tanggal dan nomor absen misalnya. Absen nomor 1 tanggal 1 Mei, absen nomor 2 Mei, dan seterusnya, supaya antar anak satu dan anak yang lain itu dalam mengumpulkan data berbeda-beda, dan nanti bisa kita cek kebenarannya dari laman covid19.go.id. Setelah anak-anak mengumpulkan data dari sumber yang benar tentunya, kemudian anak-anak kita minta untuk membaca data. Yang mungkin secara umum baca data ini terkait COVID-19, misalnya yang positif berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Kalau mau dilengkapi yang ODP berapa, yang PDP berapa, ya silakan. Semakin lengkap, semakin banyak variannya, variabelnya semakin bagus, semakin banyak, dan membaca datanya lebih bagus, nah itu maka dia akan memiliki poin yang lebih bagus. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak harus bisa menyimpulkan dari data yang sudah dikumpulkan dan analisa, membaca data tersebut. Ya, tentu harus nyambung begitu ya. Yang terakhir, anak-anak harus memberikan refleksi terhadap penugasan portofolio, ya, pembelajaran seperti ini apakah menarik, ya. Kemudian yang kedua, berikan masukan, ya, pembelajaran yang menarik untuk pembahasan analisa data. Baik Bapak Ibu, ini adalah template portofolio yang harus dilengkapi, diisi oleh anak-anak, ya. Ini Google Slide, ya. Kemudian setelah ini jadi, kita tutup, kita tinggalkan dulu, kemudian kita masuk ke Google Classroom, ya, masuk ke titik 9 itu, atau boleh juga langsung di browsernya diketikkan classroom.google.com, ya, nanti langsung masuk ke classroomnya. Baik, biasanya kalau Bapak Ibu pernah buat kelas itu sudah ada file-file di dalam, tapi kalau tidak pernah membuat, misalnya masih kosong, ya, maka langsung saja klik tambah, ya, buat kelas, ya, kita akan membuat kelas. Nah, nanti silakan diisi dulu ini identitas kelasnya, detail kelasnya, ya, nama kelas, deskripsi, bagian, ruang, mata pelajaran, ya, silakan diisi. Kalau sudah, klik simpan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya maka kalau sudah itu kita sudah punya kelas, kita sudah punya bangunan kelas. Nah, bangunan kelas inilah nanti yang akan kita sebagai tempat untuk belajar bersama anak-anak dengan mengundang melalui kode kelas, ya. Khusus yang Google Suite ini ada tambahan menu baru ini, ya, namanya link, ya, link Meet, ya. Kita bisa menggunakan Google Meet dari Classroom ini. Bapak Ibu, selanjutnya kelas kita itu sebenarnya masih kosong karena belum ada penghuninya, belum ada tugasnya, belum ada pembelajarannya, seperti itu. Maka langkah pertama kita harus membuat tugas kelas, ya. Klik buat, pilih tugas, ya. Selanjutnya, nah, kita isi dulu data-datanya. Untuk judul silakan diisi sesuai dengan portofolionya. Misalnya sekarang kita akan bahas analisa data, maka judulnya analisa data, atau disesuaikan. Kemudian berikan petunjuk, ya. Petunjuk ini penting karena ini adalah langkah-langkah nanti yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Jadi harus benar-benar merefleksikan, menampakkan, menunjukkan bahwa ini langkah-langkahnya itu detail dan jelas. Ini penting sekali, ya. Misalnya klik draft portofolio, berikan identitas, perhatikan KD, cari data yang terpapar virus COVID dari laman covid19.go.id, berikan penjelasan
berikan kesimpulan, berikan refleksi. Klik menu serahkan ya. Nanti ini kan sudah dikerjakan. Oke, selanjutnya setelah petunjuk selesai, kemudian di sini ada dua menu, ada tambah, ada buat ya. Kita tidak membuat karena kita sudah membuatnya ya, maka kita tambah, pilih file, kemudian nanti kita akan diarahkan ke ya ini drive bersama ya, ada terbaru, upload, drive saya, drive bersama. Kita kembali ke drive bersama, kita tadi membuatnya di folder kelas 5A ya, kita nanti akan masuk di situ file kita. Kalau sudah kita klik, nanti akan muncul ini portofolionya, portofolionya itu akan muncul di bawah sini, apa namanya, sebagai tautan seperti itu. Baik Bapak Ibu, di dalam penugasan ini kita perlu menyampaikan rubrik penilaian ya. Ini penting karena supaya anak-anak tahu batasan-batasan apa yang menjadi titik poin terbaik yang menjadikan penilaian ini menjadi sempurna seperti itu. Misalnya akan mendapatkan poin 100 atau dengan level istimewa itu apabila siswa dapat menyampaikan data orang yang terpapar COVID-19 dari sumber yang akurat, kemudian bisa memberikan penjelasan data orang yang terpapar COVID dengan bahasa yang lugas sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat memberikan kesimpulan nyambung dengan data dan penjelasan data tersebut. Nah ini kalau bagus semuanya poinnya 100. Poin 90 misalnya ya, dia dapat menyajikan data, mungkin ada penulisan yang kurang tepat ya, tanda titik komanya, tanda bacanya dan lain sebagainya. Nah ini bisa turun poinnya. Poin 80 ya, misalnya dia sudah menyampaikan datanya akurat, cuman kesimpulannya tidak sesuai. Nah ini bisa turun. Selanjutnya bisa turun 70, 60 sesuai dengan porsi dari kekurangan masing-masing portofolio yang sudah dikumpulkan. Baik, itu rubrik itu nanti bisa dibaca oleh peserta didik dan juga bisa dibaca oleh orang tua siswa ya kalau mereka tergabung dalam classroom ini. Baik Bapak Ibu, ini yang harus dilengkapi di dalam pembuatan tugas classroom ya. Yang pertama tadi judul sudah kita buat, analisa data, petunjuk sudah kita buat juga lengkap, tautan tugasnya juga sudah ada, rubriknya juga sudah ada, topik ya, ini topik ini misalnya sekarang ada tentang portofolio 1 boleh atau yang lain boleh. Kemudian tanggal ini penting juga, ini untuk mengingatkan guru dan murid bahwa berakhirnya tugas ini pada tanggal 8 Juni 2020 misalnya ya. Ini nanti dia secara otomatis akan memberikan peringatan dan tidak bisa dikirim kalau sudah lewat tanggalnya begitu ya. Kemudian poin ya, poin ini maksimal 100 ya, nanti tergantung tadi, sesuaikan rubrik nanti memberi poinnya. Kalau dia lengkap bagus maka dia bisa 100, tapi ketika ada sesuatu yang kurang maka dia bisa turun poinnya. Kemudian kalau sudah semuanya silakan diklik simpan ya. Maka kita sudah punya bangunan kelas yang sudah ada tugasnya ya, sudah ada tugasnya. Nah Bapak Ibu bisa tambah anggota. Ini kalau untuk anak kelas besar yang sudah punya email itu bisa kita tambahkan email, tapi kalau untuk masih anak-anak SD bisa
langsung saja kode kelasnya ini yang kita bagikan kepada WA group begitu ya. Nah, ini nanti anak-anak masuk menggunakan kode kelas kita yang sudah kita buat ya. Nanti mereka akan masuk ke Google Classroom, kemudian klik tambah, gabung kelas. Kalau kita tadi itu adalah membuat, kalau mereka gabung ya, mereka gabung kelas, masukkan kodenya, kemudian pilih tab tugas kelas, kemudian analisa data. Siswa kita minta untuk membaca petunjuk tugas, baca juga rubrik penilaian, kemudian lihat tugasnya ya. Bapak Ibu, selanjutnya anak-anak kita minta untuk pilih menu tugas Anda, kemudian klik Google Slide ya. Google Slide yang sudah dibuat tadi itu, mereka diminta untuk melengkapi dan mencari data-data yang terkait dengan portofolio yang kita tugaskan. Kemudian dikerjakan, filenya diberi nama, jangan lupa. Setelah itu ditutup atau close Google Slide-nya, kemudian serahkan ya. Nanti jawaban anak yang sudah diedit tadi itu masuk ke file kita di penugasan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Baik, kita tinggal mengoreksi, kemudian memberikan poin, dan kita bisa mengembalikan atau bahkan mengoreksi dan memberikan komentar. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial pada kesempatan kali ini bagaimana kita membuat portofolio dengan memanfaatkan Google Slide dan Classroom ya. Dan juga bisa ditambahkan Google Meet sebagai penunjang untuk pemberian informasi, petunjuk dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.